Jadi teman-teman enak banget ketika memanfaatkan salah satunya ketika berhasil menerapkan 4 strategi ini, dan masih ada strategi yang lain yang masih kita rahasiakan. Oke. Jadi ketika ada mau ditanyakan sebelum lanjut ya. Ini dari jadi kita mesti siapin mental kita, mindset kita, strategi bikin konten, lalu ya kita mesti mulai dari sekarang nih teman-teman udah mulai persiapkan. Pilih bidangnya apa, habis itu cari tahu tentang seputar bidang tersebut, apakah ada peluang bisnisnya, peluang kontennya seperti apa yang akan teman-teman garap. Terus kalau misalnya teman-teman mau memilih channel distribusinya misalnya di platform sosial media mana, sesuaikan itu cara delivery-nya seperti apa. Apakah membuat video seperti ini atau membuat konten gambar yang lainnya, tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau misalnya membuat video, berarti teman-teman mesti belajar yang namanya public speaking. Sekarang mulai dipersiapkan, mulai latihan, sering-sering ngomong depan kamera kayak gini. Kalau misalnya masih grogi, coba terus, karena kita nggak akan pernah lancar kalau kita nggak coba itu terus. Ya sama kayak kita waktu masih kecil, kita belum bisa jalan, kita terus berusaha cari pegangan sini, kita usaha lagi, kita jatuh lagi. Nah, lama-lama kan kita udah kebiasaan, udah tahu, oh salahnya aku berdirinya kayak gini, oh aku nggak ulangi kesalahan yang sama. Terus aku dapat pelajaran baru dari, oh cara berdirinya kayak gini, oh cara melangkahnya kayak gini. Nah, ketika kita sudah menemukan strategi berhasil ketika kita belajar berjalan, sama juga ketika kita belajar public speaking ataupun ngomong depan kamera kayak gini ya. Teman-teman bisa pelajari mulai sekarang. Jadi ketika Brain Creator Book saya sudah rilis, teman-teman udah nggak perlu mundur lagi, nggak perlu buang-buang waktu lagi buat saya udah mau beli bukunya nih, udah mau beli Brain Creator Book, tapi kok masih nggak bisa ngomong depan kamera ya, kok masih bingung ya cara bikin konten, masih belum menemukan niche ya. Teman-teman perlu waktu lagi buat mundur. Karena kenapa saya bilangnya jauh-jauh hari, biar teman-teman bisa mempersiapkan ketika structure, ketika materi, ketika buku planner book ini sudah rilis, teman-teman bisa langsung take action, tinggal menerapkan materi-materi yang sudah ada, lalu tinggal disesuaikan dengan produk bisnis ataupun bidang yang teman-teman jalani. Teman-teman pasti paling lambat harusnya ya 1 juta itu bisa didapat dalam waktu 6 bulan per konten ya, harusnya ketika teman-teman berhasil menemukan strategi worksnya. Karena di sini nggak cuma diminta teman-teman ini nentuin ide bisnis, cari peluang bisnis, bikin konten, tapi disiplin, benerin mindsetnya, habis itu tentuin goals besarnya itu apa. Di sini juga diajarin semua. Oke, budget berapa nih kak? Ketika melihat potensi sebesar itu, dalam waktu 2-3 tahun lagi, konten yang teman-teman buat, misalnya sekarang bikin kontennya itu evergreen, dicari orang kapanpun mereka butuhkan, nggak termakan oleh waktu. 3 tahun ke depan, ya siapa tahu konten kita bisa menghasilkan 10 juta. Enak banget kan kalau misalnya kita menghasilkan uang 10 juta, income 10 juta dari satu konten. Oke, dari satu konten. Sedangkan budget untuk mempersiapkannya berapa? Nggak sampai 200.000 teman-teman, nggak sampai. Oke, nanti kalau udah deket saya infokan lebih lanjut tentang berapa spesifikasi harganya. Yang pasti nggak sampai 200.000, teman-teman sudah siap take action buat dapetin minimal 1 juta income per konten. Itu sih goal saya. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman live kali ini. Semoga bisa bermanfaat, dan ya nanti akan saya upload di YouTube ya buat teman-teman yang masih kelewatan tadi. Ada di IGTV juga. Jadi pantengin terus, ntar saya posting di sana. Oh ya, sebentar. Sebelum teman-teman menutup mana ya? Sebelum teman-teman menutup live kali ini,
Saya cuma ngasih tahu kalau ternyata perhatikan baik-baik, bentar. Oke, data dari ini data yang saya punya. Aktivitas e-commerce di Indonesia di tahun 2020 kemarin waktu work from home ini menunjukkan orang berbelanja online secara menggunakan gadget yang mereka miliki. Paling besar mereka menggunakan HP dan tab sekitar 80%. Itu artinya ketika teman-teman berhasil, masa sih dari 270 juta masyarakat Indonesia nggak ada satupun orang yang mau beli produk teman-teman, kecuali kalau memang produk teman-teman ini memang nggak dibutuhin oleh mereka, atau produknya ini memang nggak ada diferensiasi dari kompetitor, maka orang lain lebih pilih brand yang sudah terkenal daripada beli produk teman-teman. Misalnya ketika teman-teman berhasil menerapin strategi yang ada di Brain Creator Book ini secara disiplin dan secara maksimal, buat 6 bulan itu ya, kan potensi mendapatkan view dari konten yang kita buat kan setiap hari ada kemungkinan besar banget daripada kita setiap hari harus prospek orang satu persatu kayak sales pada zaman dulu waktu konvensional harus door to door, satu orang sehari mungkin cuma 10 orang, 3 orang, 4 orang dan lain sebagainya. Tapi ketika kita melihat potensi konten yang kita buat itu dengan maksimal, maka kita bisa memprospek orang sekaligus. Misalnya ketika teman-teman menonton video ini, mungkin sudah ada puluhan orang, ratusan orang, bahkan ribuan orang yang menonton video ini tanpa saya harus door to door. Nah, itu kesempatan buat teman-teman buat menseriusi konten yang teman-teman buat. Misalnya dari 1000 view aja, 1000 view, 10 orang aja yang beli. Misalnya teman-teman produknya harganya 100.000, 10 orang sudah 1 juta. Kalau misalnya 100 orang sudah 10 jutaan. Enak banget kan ketika kita bisa tahu strategi berhasilnya. Oke. Sekarang gini, selama work from home, teman-teman sudah dapetin apa aja dari rumah. Misal, teman-teman sudah mulai bikin konten di sosial media tapi belum ada engagement. Brain Creator Book bisa jadi solusinya. Gimana caranya sih dapetin traffic secara organik dan secara berbayar? Dan gimana sih cara disiplin bikin konten yang memang dibutuhkan oleh market kita? Risetnya itu seperti apa sih? Terus buat yang pebisnis, selama work from home sudah dapetin sales meningkat gak dari waktu ke waktu? Atau masih segitu-segitu aja? Kalau masih segitu-segitu aja, ini artinya waktu yang tepat buat teman-teman persiapin diri teman-teman buat melatih jadi seorang content creator, atau paling nggak teman-teman ini bisa aktif di sosial medianya, di platform digitalnya, dengan harapan ketika teman-teman memposting jualannya itu banyak yang beli. Oke, goalsnya di situ. Dari mulai sekarang teman-teman siapkan mentalnya, mindsetnya, cara ngomong depan kamera, lalu lihat peluang bisnisnya seperti apa. Ketika Brain Creator Book ini launching, teman-teman sudah langsung siap take action dan gak perlu mundur banyak waktu lagi buat belajar. Aku gak bisa ngomong nih, aku gak bisa bikin konten nih, gak bisa desain nih. Udah gak ada alasan itu lagi. Oke, pahami baik-baik. Sampai jumpa di lain video. Nanti saya save di YouTube sama di Instagram IGTV ya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Bye.